Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa. Wah, pasti anak-anak Tuhan pada minggu ini kabarnya luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yuk kita lihat. Nah, adik-adik, itu tadi hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai ibadah kita. Nah adik-adik, biar kita semangat, mari kita angkat satu pujian dengan judul Kecaplah dan Lihatlah. Musik! Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa Kau memberkati ibadah sekolah minggu online kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita tepuk Yesus dulu. Kita tepuk Yesus ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, sekarang kita angkat pujian kita lagi dengan pujian medley dengan judul Sungai Sukacitamu dan Sayang Disayang. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian kembali dengan judul Di Rumah Aja. Berikut lagunya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah, yang adik-adik perlu siapkan adalah amplop. Amplop ini adik-adik tulis tanggal dan hari ini dan tahun ini ya. Dan juga adik-adik bisa masukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Sebelum kita persembahan, mari kita satu di dalam doa. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tolong Kau berkati persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Seindah Siang Disinari Terang. Musik. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi
Sedalamnya laut, seluas angkasa. Katakan cara Tuhan mengasihiku. Seharum tambang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, dia mengasihimu. Damai yang tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, hebat sekali, Kak Esther senang mendengarnya. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian selalu setia untuk beribadah sekolah minggu walaupun kita masih jarak jauh. Tapi Kak Esther yakin kalian tetap sama semangatnya kalau kita ibadah di gereja. Luar biasa ya. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu menemani anaknya, mengingatkan anaknya untuk beribadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu hari ini. Ada Kak Desta dan juga Kak Janese. Terima kasih ya kakak-kakak, karena kalian tetap setia untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan kalian saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Dan di sini Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun minggu ini, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Oktober 2021. Pasti senang nih bertambah usia. Jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan ya sayang ya. Semuanya itu kalian terima karena campur tangan Tuhan dalam hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Tidak lupa juga Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap disiplin, namanya protokol kesehatan. Berapa M? Betul, 5M. Iya adik-adik ya, walaupun sudah banyak orang yang divaksin dan juga sekarang kita sudah PPKM level 3, tapi Kak Esther ingatkan kepada kita semua, jangan sampai lengah, jangan sampai tidak disiplin dengan protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada, jangan sampai banyak orang lagi yang terpapar COVID-19 adik-adik. Ya, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, artinya kalian sayang sama orang-orang yang berada di sekitar kalian. Salam sehat selalu. Buat anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria, Kak Esther juga meminta kepada kita semua untuk dukung doa buat teman-teman kita atau orang tua, keluarga dari teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, atau saat ini sedang berbeban berat, ada masalah yang harus mereka hadapi. Mari kita doakan mereka supaya mereka senantiasa diberi kekuatan, diberi kesembuhan, dan diberi jalan keluar atas pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Karena kita yakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun. Tuhan Yesus selalu ada dalam suka maupun duka, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan juga berkat untuk hidup kita. Semangat sayangku, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya adik-adik, mengulang pengumuman Kak Esther minggu lalu, di sini Kak Esther informasikan kembali bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021, seksi pelayanan remaja mengadakan ibadah tatap muka di gedung gereja setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jadi adik-adik kalau yang punya kakak remaja atau punya teman atau tetangga atau saudara, informasikan kepada mereka ya bahwa untuk Gereja Gloria, seksi pelayanan remajanya sudah ibadah tatap muka di gedung SAA di sebelah gereja kita setiap jam 7 pagi. Oke adik-adik,
Itu dulu informasi dari Kak Esther untuk minggu ini. Kak Esther harap minggu depan kalian juga tetap setia untuk beribadah sekolah minggu ya sayang ya. Sekarang persiapkan diri kalian, kita akan masuk di ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Oke, selamat beribadah sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terlebih diriku dikasihi Tuhan, bunga bakung di padang diberi keindahan. Shalom kelas besar. Apa kabar kalian? Kak Esther harap kalian selalu sehat dan luar biasa ya sayangku. Terima kasih karena kalian bisa bergabung lagi di sini di ibadah sekolah minggu kelas besar. Kak Esther harap Alkitab, buku catatan, alat tulis kalian sudah siap semua ya. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dulu dengan sebuah lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Tahu lagunya? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
kasih sayangku semua. Sekarang mari kita satu di dalam doa. Kak Esther yang akan pimpin doanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, sekarang kami sudah bersama-sama untuk mengikuti ibadah kelas besar. Walaupun kami saling berjauhan, tidak tatap muka, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan melingkupi kami dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah. Tuhan Yesus yang baik, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, berakhirnya Engkau mengurapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti maksud daripada firman Tuhan, dan firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi boleh menjadi teladan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan pengantar cerita yang akan Kak Esther sampaikan, kita akan mendengarkan dulu pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita, Gadisa. Silakan Gadisa. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah. Katanya, Raja telah melepas kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda. Demikian, mengapa kamu menjadi orang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamu darah dagingku. Mengapa kamu menjadi orang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab, demikianlah dia belokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anak laki-laki, dan ke-20 hambanya bersama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja. Ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kira-kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dia dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsongkan tuanku raja. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan Kak Cia minggu ini, Kak Esther mau mengingatkan kembali cerita yang sudah kita dengarkan, yang Kak Esther bawakan minggu lalu. Kalau dipikir-pikir, cerita minggu lalu itu adalah cerita yang menyedihkan ya adik-adik ya, khususnya bagi Raja Daud. Oke, Kak Esther mau tanya, kira-kira apa ya yang menjadi poin menyedihkan dari cerita minggu lalu? Yang pertama, Daud berdosa, ya kan? Kalian tahu, karena dia berzina, dia mengingini istri daripada
prajuritnya sendiri dan yang akhirnya juga menjadi istrinya ya. Tetapi caranya Daud itu salah dan dia mendapat hukumannya. Lalu yang kedua, anaknya meninggal, masih bayi anaknya meninggal. Lalu yang ketiga, Daud harus lari dari kerajaannya karena siapa? Karena anaknya sendiri, Absalom, yang ingin menggulingkan tahta ayahnya. Lalu di tengah jalan pada saat pelariannya juga Daud bertemu dengan Simei, dan Simei ini mengutuki dia, melempari dia dengan pasir dan batu. Menyedihkan sekali adik-adik ya. Dan Simei tidak hanya itu saja adik-adik, dia juga mengatakan bahwa dia, Raja Daud itu adalah sang penumpah darah, sang pembunuh adik-adik ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Apakah Daud berontak atau marah pada saat Simei mengutuki dia dan mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan hati dia? Ternyata tidak, karena Daud itu percaya apa yang Simei lakukan itu semuanya itu karena seizin Allah. Dan dia menerimanya dengan lapang dada adik-adik ya. Karena dia tahu, karena itu adalah hukuman atas dosa yang dia lakukan. Tetapi di minggu ini bagaimana kelanjutannya? Apakah cerita kesedihan minggu lalu itu akan bersambung lagi di minggu ini? Apakah Daud juga akan mendapatkan cerita-cerita yang menyedihkan lagi di minggu ini? Oke, sepertinya tidak adik-adik ya. Justru di minggu ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah mengembalikan kehormatan Daud sebagai seorang raja. Wow, dengan segala hal yang sudah dilakukan Daud, yang sudah diterima Daud minggu lalu, begitu banyak kesedihan. Tetapi minggu ini kita akan mendengar bagaimana Allah mengembalikan kehormatannya sebagai raja. Adik-adik penasaran? Mari kita simak cerita dari Kak Cia. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pastinya siap kan? Nah adik-adik, kita langsung saja ya. Pada saat ini Daud mau pulang ke kota Yerusalem adik-adik. Karena pengalamannya yang pahit dengan anaknya Absalom, dan itu membawa Daud akhirnya pulang menuju Yerusalem adik-adik. Waktu belum sampai di Yerusalem, Daud ini kan mau menyeberangi Sungai Yordan, dan di sana sudah banyak orang-orang yang menantikan Daud dan ingin menyambut Raja Daud adik-adik. Banyak dari antara mereka yang pergi menuju Sungai Yordan, tetapi dari kaumnya sendiri, dari suku Yehuda, mereka bukan hanya dia menunggu adik-adik, tetapi mereka membangun rakit untuk menyongsong atau menjemput raja dan membawa dia ke seberang adik-adik. Nah, ada seorang di dalam rakit itu yang dia dulunya itu mengutuki raja. Ia adalah bernama Simei adik-adik. Dan ia pada saat itu mendatangi Raja Daud dan memohon minta pengampunan kepada Raja Daud. Dan Raja Daud pun mengingat bahwa waktu dulu Tuhan Allah sendiri mengampuni Raja Daud adik-adik. Nah, sebelum si Daud ini melangkah ke rakit, dia ada melihat di seberang sana seorang yang tua, dan dia adalah sahabat setianya Daud yang bernama, ada yang tahu nggak siapa nama sahabat setianya Daud? Nah, namanya ini adalah Barzilai. Barzilai ini adalah seorang yang sudah tua, berusia sekitar 80 tahun. Barzilai ini adalah seorang yang sangat kaya raya juga, Dade. Dan di sana dia menyiapkan makanan untuk Daud dan orang-orang Daud, Dade. Nah, si Barzilai ini juga setia, Dade, karena menyediakan kebutuhan Daud dan orang-orangnya pada waktu Daud ini di dalam bahaya, Dade. Nah, pada saat itu juga si Daud ini mengajak Barzilai ini untuk ikut menyeberangi Sungai Yordan itu, tetapi si Barzilai ini menolak adik-adik karena dia merasa dirinya sudah tua, nanti takutnya kalau dia itu menjadi beban untuk si Daud. Nah, sebelum mereka berpisah, Daud ini mencium dan memberkati Barzilai ini adik-adik sebelum Daud meninggalkan Sungai Yordan.
Kemudian Daud dan orang-orangnya melanjutkan perjalanan adik-adik, dan tidak terasa mereka sudah sampai di pintu gerbang kota Yerusalem. Daud langsung saja memasuki istana yang sangat indah itu adik-adik, dan ia sangat senang mengetahui bahwa tidak ada yang mati pada saat ia pergi adik-adik. Dan pada malam harinya Daud pergi ke tempat di mana terdapat tabut perjanjian Tuhan adik-adik. Dan sebelum ia melarikan diri juga, ia berkata kepada imam-imam, "Kalau Tuhan berkenan kepadaku, ia akan membawa aku kembali ke kota Yerusalem untuk melihat lagi tabut perjanjian itu." Dan sekarang Raja Daud sudah kembali dan melihat tabut perjanjian itu adik-adik. Seperti yang kita ketahui bahwa Raja Daud ini semakin hari semakin tua adik-adik. Raja Daud ini sudah tua adik-adik dan memerintah bangsa Israel selama berapa tahun? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul, selama 40 tahun lamanya adik-adik. Dan sekarang hidupnya mungkin sudah tidak lama lagi akan berakhir dan harus ada pengganti raja lagi adik-adik dan untuk memimpin bangsa Israel ini. Tetapi masih ada kerinduan di hati Daud ini dalam hatinya. Ia rindu untuk beribadah dan membuat tempat penyembahan bagi Tuhan, yang dimana nanti di situ akan ada tabut perjanjian itu adik-adik. Daud memikirkan bait Allah yang ingin dia dirikan adik-adik, dan hanya sebagai alas kaki bagi Tuhan. Tuhan senang mendengar perbuatan Daud itu adik-adik. Tetapi Tuhan berkata kepada Daud, "Bukan engkau yang akan membangun tempat ibadah itu, karena engkau banyak berperang dan menumpahkan darah di dalam peperangan. Anakmu yang akan membangun sebuah rumah untukku." Daud sudah tahu adik-adik bahwa anak yang disebut oleh Tuhan itu adalah anaknya yang bernama siapa? Ayo. Yang bernama Salomo. Salomo ini akan menjadi raja yang menggantikan Raja Daud dan akan membangun bait Allah. Tetapi Daud tetap memikirkannya dan tetap berdoa tentang bait Allah ini adik-adik sampai Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberikan gambaran yang sangat jelas untuk membangun. Kemudian Daud ini menggambarkannya di atas kertas dan mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk dibangun nanti adik-adik. Pada suatu hari si Raja Daud ini memanggil Salomo dan berkata kepadanya, "Anakku, aku sendiri bermaksud ingin membangun bait Allah ini untuk rumah kemuliaan Tuhan sebagai tempat ibadah untuk bangsa Israel juga. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan bahwa engkau dan bukan aku yang akan mendirikannya. Tuhan menjanjikan suatu masa yang akan aman, damai, sejahtera untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat besar ini, dan Tuhan sendiri akan menyertaimu dan membimbing engkau sampai selesai tugas yang akan diberikan Tuhan ini." Salomo itu merasa dikuatkan adik-adik dan ia mendengarkan janji Tuhan untuknya. Si Daud ini masih melanjutkan pekerjaannya dalam hidupnya, membantu Salomo. Kemudian Daud menyuruh Salomo melihat denah pembangunan yang ia terima dari Tuhan, adik-adik, yang sudah digambar tadi oleh si Daud. Dan Daud telah menggambarnya dengan teliti dan ukuran dan bentuk gedung bait Allah itu sendiri, termasuk kamar-kamar dalam dan halaman luarnya adik-adik. Jadi tidak satu pun dilupakan. Pokoknya Daud ini detail menggambar adik-adik. Dan sekarang Salomo dapat menggunakan denah pembangunan ini sebagai patokannya untuk membangun bait Allah ke depannya nanti adik-adik. Nah, akhirnya Raja Daud ini mengumpulkan dan memberikan perintah supaya semua orang tua-tua Israel dan juga rakyat berkumpul berada di kota Yerusalem. Kira-kira apa ya yang mau Daud sampaikan? Ada penasaran? Yuk kita lihat video berikut.
Pesan terakhir Daud kepada Salomo, raja penggantinya. 1 Raja-Raja 2 ayat 1-4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." 1 Tawari 29 ayat 23-25. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu, semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, adik-adik, itu tadi adik-adik, bahwa si Salomo telah dinobatkan menjadi raja menggantikan Raja Daud. Waktunya Raja Daud beserta rakyatnya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka, dan Tuhan juga membuat bangsa Israel untuk siap menerima Salomo sebagai pemberian Tuhan bagi mereka, adik-adik. Dan mereka mengakui juga kalau Salomo itu sebagai raja mereka yang baru yang akan mereka layani dengan setia, adik-adik. Melihat itu semua, Raja Daud senang, adik-adik, dan memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah gembalanya, adik-adik, dan Tuhan adalah tetap raja bagi Daud, adik-adik, dan dia telah membuat semuanya baik. Dan sekarang Tuhan juga memberikan seorang anak yang siap untuk menggantikan Daud, yaitu Salomo. Karena Daud sudah tua, adik-adik, dan sudah waktunya ia dipanggil Tuhan, waktu ia mati dan ia akan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Tetapi Tuhan akan bertata untuk selama-lamanya sebagai raja yang kekal, adik-adik. Baik, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan kita, dan juga kita dapat memetik apa yang dari Kak Cia bilang tadi. Sampai bertemu minggu depan. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye. Wah, terima kasih Kak Cia atas ceritanya yang luar biasa. Adik-adik sudah pada catatkan poin-poin penting untuk kita pada minggu ini. Oke, sekarang kita akan masuk di penutup ibadah. Semuanya Kak Esther undang untuk berdiri dulu semuanya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oke, sudah siap semua? Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Oke adik-adik,
Sekarang mari kita puji Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita minggu ini. Kak Esther tetap undang kalian masih berdiri ya sayangku semuanya ya. Sekarang mari kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu dengan penuh sukacita. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita, come on! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Boleh bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita satu di dalam doa penutup. Kak Esther yang akan pimpin doanya, dan pada doa Bapa kami, Kak Esther harap kalian juga mengikutinya dari tempat masing-masing. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya cerita firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, semuanya itu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu itu boleh memberkati kehidupan kami, boleh tertanam dalam hati dan jiwa kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, terang-Mu di dalam kehidupan kami, dalam pertumbuhan kami di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua kami, berkati mereka, beri mereka roh hikmat supaya mereka boleh mendidik dan membesarkan kami sebagai anak-anak Tuhan, seturut dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pendidikan adik-adik kami ini Tuhan, beri mereka roh hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya mereka dimampukan untuk menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Mereka boleh meraih harapan dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Semuanya itu dengan pertolongan Tuhan saja, karena kami yakin dan percaya Engkau telah menyediakan masa depan yang terbaik, yang gilang gemilang, hanya dengan pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pelihara mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam perkembangan mereka, dalam pergaulan mereka di masa-masa remaja mereka ini Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka, tetapi biarlah kiranya mereka senantiasa menatap kepada Engkau, berpengharapan kepada Engkau, supaya apa yang mereka lakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap pada jalan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami ke depannya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, dengan berbagai pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya kami sebagai anak-anak Tuhan dapat melampauinya, karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni salah dan dosa yang sudah kami perbuat menyakiti hati Tuhan, yang selalu kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, karena pengampunan daripada Engkau, kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian dulu ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Kak Esther ingatkan untuk ibadah lagi minggu depan ya. Jangan sampai kalian lupa. Oke sayangku semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.